Ada beberapa startup tech yang sekarang jadi tech itu aku sempat bantu. Ya jalannya manual dulu, pakai WhatsApp dulu, ngatur jadwalnya pakai kalender yang ada dulu, nggak usah di apps gitu dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah sekarang mereka berjalan dengan baik, growing gitu. Dan karena bikin apps itu cost-nya kan cukup gede ya gitu. Mungkin bisa habis MM-an juga gitu. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Dan pastinya cuan, ya itu yang paling penting ya. Karena kita selalu membawa misi cuan setiap hari. Wajibnya thank you banget Sobat Cuan yang udah stay tune dan mau dengerin kita hari ini. Spesial banget hari ini, ada obrolan-obrolan yang seru banget bareng Maria Katarina yang gak sendirian. Karena kita pengen tahu bagaimana caranya menggodok sebuah startup sehingga bisa long last, establish for good, for a long time. Coba ya kan, bayangin ya, di tengah kondisi yang seperti ini, Indonesia tuh patut berbahagia karena kehadiran sosok-sosok muda yang inspiratif, punya banyak banget solusi yang akhirnya diterjemahkan dalam sebuah bisnis yang kemudian bisa dipakai dan digunakan oleh siapapun ya. Nah kali ini aku gak sendirian karena bersama dengan Mas Rahmat Anggara. Mas Angga ini adalah CEO and co-foundernya Kasir. Hai, Mas Angga. Hey, sobat cuan. Yes. Chief Executive Officer, no, tapi cuan everything officer ya. Gitu. Gue lebih suka yang itu sih. Iya ya. kan, emang gitu kan soalnya tugas. Harus cari cuan, berpikir gimana gitu ya. Oke, istirahat tadi aku udah opening dan ya udahlah, gimana sih cara kita godok sebuah startup untuk bisa long last, untuk bisa establish, bisa berguna gitu kan akhirnya. Emang dari dulu lu udah mulai dengan sebuah terobosan atau pernah professional employee nggak sih? Oh, pernah dulu kerja kantoran biasa-biasa gitu? Iya. Awal lulus ya biasa kan, orang tuaku kan 30 tahun di perbankan, nggak pernah resign. Jadi, gila, Iman dulu kayak gitu ya, iya, loyalis ya. Masih loyalis banget gitu. Terus akhirnya ya dari awal kuliah sih sebenarnya pengennya bikin usaha, tapi orang tua bilang, kerja dulu lah, jangan usaha gini gitu. Tapi ya akhirnya karena supaya tetap didoain ya, usaha kerja dulu sampai berapa kali ya? 5 kali pindah kantor lah gitu. Serius? 5 kali, lama-lama nggak tuh dalam setiap kantor kayak? Paling lama mungkin 3 tahun ya gitu. 3 tahun. Jadi total tuh 6 tahun lah aku sempat kerja. Terakhir ya udah akhirnya mutusin untuk bikin usaha full. Walaupun sebelumnya sempat bikin ya usaha kecil-kecilan yang jual kaos kaki, jual pastel minuman, jualan pulsa. Waktu aku hitung tuh ada 13 usaha lah yang aku buat. Berarti emang jiwa bisnisnya udah dari dulu ya? Iya, jiwanya dompetnya enggak. Jiwa bisnisnya. Dia tahu down to earth deh, sebel banget. Iya. Tapi bener. Kan akhirnya nih, karena kalau sekarang kan mungkin itu kayak berapa tahun lalu tuh mengalami situasi kerja di kantoran pengen punya usaha gitu, tahun berapa tuh? Oh, dari kuliah tuh, aku kuliah 2005 kan, udah mulai usaha, habis itu ngantor 2009, nah itu sambil pulang kantor, jualan apa, gitu nyoba-nyobain sampai 2015. Ini kan langsung terjun ke startup di tahun 2016 berarti ya? 15-16 lah. 16, which is pada saat itu pun sebenarnya belum terlalu booming banget nih, kayak ketika pandemi, emang semua tiba-tiba ada startup gitu ya, terus tren luar tentang startup juga push di media banyak gitu ya. Jadi orang kayak gue gak kehabisan ide. Tapi sekarang orang-orang berpikir mau bikin startup gitu. Kayak teknologi gitu. Susah gak sih? Untuk mana? Untuk membuild sebelumnya? Up sebuah startup. Sebenarnya basically sama ini sih, sama kayak bikin usaha biasa ya gitu. Gimana caranya kita nemuin product market fit-nya, ada masalah apa sih di masyarakat gitu yang mau kita solve. Fokusnya di situ. Kadang-kadang belum tentu harus pakai teknologi gitu yang kita buat gitu. Contohnya nggak harus semuanya yang based on tech berarti ya? Iya, kadang itu tuh Mbak yang selalu kejadian aku bantu beberapa tech company lah gitu. Sekarang aku juga dipercaya di Apple Developer Academy, jadi salah satu
entrepreneur in residence lah di situ, Mhm, udah mhm. 3 tahun. Nah, 90% teman-teman di tech company yang aku lihat ya 80-90% itu mereka mulainya dari product driven gitu. Jadi Mhm, mindsetnya selalu gue pengen bikin ini nih gitu. mhm. Soalnya Dari problem kan pasti kan? nggak And to justru make a problem solve? Nggak juga? Nggak kayak gitu? kebanyakan justru pengen bikin produk yang bagus. Oh produk, Heeh. oke. Jadi pengen bikin produk Interesting banget. bagus gitu. Heeh. Pas dibikin produknya gitu, marketnya belum dites, Mhm, produknya udah jadi canggih, lengkap, lebih murah dari yang lain, mhm, stabil aplikasinya, dirilis ke publik nggak ada yang pakai gitu. mhm, Itu sampai sekarang masih lah kurang lebih banyak yang mayoritas masih kayak gitu gitu. mhm, Jadi berangkatnya itu bukan dari business driven atau ada problem apa di masyarakat, dites pakai MVP gitu, mhm, manual dulu lah, even pakai WhatsApp dulu mhm, mungkin mhm, gitu. mhm. Terus menghasilkan, orang mau bayar, tervalidasi, baru kita butuh apps nggak sih buat scalability ini gitu. Oh Seringnya oke. tuh nggak, bikin produknya dulu di publik nggak ada yang pakai Hmm, gitu. jadi pengen punya produk pengantaran atau logistik dibikin dulu, Hmm, di hmm, build up dulu si produknya, betul. baru diturunkan menjadi apps gitu ya? Iya, benar. Oh Manual I see, dulu, manual baru. dulu. Jadi validasi marketnya dulu lah gitu. Ini Mhm, produknya mhm, fit nggak sih mhm, sama market? Market mau bayar nggak sih mhm, produk mhm. kita gitu. Kalau Baru. kalau kita starting seperti itu, Hmm? permodalannya lumayan gede nggak sih? Menurutku itu jauh lebih murah sih Mbak, I dengan see. kayak gitu. Karena tadi ya bisa manual WhatsApp dulu. Ada Mhm, beberapa startup tech yang sekarang jadi tech itu aku sempat bantu. Ya jalannya manual dulu, pakai WhatsApp dulu, mhm, ngatur jadwalnya pakai kalender yang ada dulu, nggak usah di mhm, apps gitu mhm, dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah sekarang mereka berjalan dengan baik, growing gitu dan karena bikin apps itu cost-nya kan cukup gede ya mhm, gitu. mhm, Mungkin mhm. bisa habis MM-an juga gitu. Oke, oke. 500 juta ke atas ada kali bikin 500 bisa. juta untuk membuat sebuah apps. Mhm, mhm. I Dulu ya, mungkin see. sekarang bisa lebih murah atau lebih mahal nggak tahu sih. Mungkin sekarang dulu itu sekitar segitu gitu. Dan mereka buat ngeluarin uang segitu Mhm, yang belum tahu market bakal pakai atau enggak gitu. mhm. Kalau udah ada yang pakai, ada yang mau bayar nggak buat nge-cover itu Oh, gitu. makanya kenapa kok nggak makanya tadi disaranin ya manual aja dulu gitu Betul, ya, benar. buat test the market gitu Betul, ya. betul. Nah, sebagai sebuah perusahaan teknologi Mhm, yang memang selama ini mendelivery kebutuhan begitu mhm. ya, kebutuhan secara keseluruhan, apalagi kan ini yang disasar juga sebenarnya UMKM ya, Ya, mikro gitu. betul. Gimana sih how to build up your business? Mhm, Caranya tuh gimana gitu? mhm, Artinya, ini udah nih produknya gitu ya. mhm, Pasar mhm. oke gitu, gue bisa grab. Tapi kemudian apps kemudian udah ada diturunkan. Nah, Oke, maintaining. Soalnya maintenance ya. kan kalau perusahaan-perusahaan teknologi Mhm, very very apa ya, fragile, risky banget gitu betul. kondisinya. Nah, itu tuh gimana? Iya, apalagi kondisi sekarang ya gitu. Betul. Ya maintenance tuh maintaining di the company-nya, bikin company-nya sustain itu Mhm, another challenge yang harus kita jalanin setelah kita buat, setelah mhm, divalidasi, terus gimana ini bisa maintain gitu. mhm, Nah, yang paling sering terjadi kalau based on pengalamanku itu sering banget tuh orang bikin udah jalan tapi mereka cost-nya masih gede mhm, gitu. Nah, itu challenge-nya kita dikasih waktu itu tahun 2022, 2021, 2022 lah. Tech mhm, Winter datang. Nah, nggak banyak yang cepat switch untuk nge-adjust cost-nya mhm, gitu. mhm, Kadang-kadang masih banyak gimmick-gimmick ya, mungkin gimmick-gimmick yang gimmick cost yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu loh, Mbak. mhm, mhm, Cuman di tech company karena waktu itu kita duitnya banyak, mhm, eh, mhm, kondisinya lagi enak lah mungkin. mhm, mhm, Jadi hal-hal nggak penting, gimmick-gimmick tadi tuh dirasa jadi penting. Kalau dihilangin ini orang-orang bisa bete nih, gitu. Misalnya ya, mhm, misalnya mhm. Karena memang itu salah satu faktor pendekatannya ya kan? iya Ke supaya orang customer. masuk. Betul Iya, betul. iya nggak sih? Atau ini Mbak buat internal malah. Oh gitu. Dulu misalnya makan gratis, Heeh, semua makan heeh. disediain gitu. Eh, itu kan akhirnya waktu kondisinya harus di-adjust kan suka, wah kalau makan dihilangin orang-orang pada bete nih. Padahal Mhm, mah normalnya kantor ya makan emang sendiri-sendiri gitu. mhm, Nah, betul. ada gimmick-gimmick kayak gitu yang ngebuat orang susah untuk adjust gitu. Jadi kalau saranku sih emang buat tech-tech company di-adjust, disesuaikan cost-nya, di breakdown apa aja yang penting sih sebenarnya buat company ini.
Yang lain gak penting tuh bisa dihapus nggak sih gitu. Kalau nggak bisa dikurangin nggak sih? Kalau nggak bisa dikurangin, bisa dicari vendor lain nggak yang lebih murah gitu. Oke, Gitu oke. sih. Jadi ya itu yang ngebuat alhamdulillah kita di momen itu waktu lagi tech winter kita switch gitu. Jadi tadi company kita lumayan lah, minusnya cukup gede lah per bulan itu. Sekarang alhamdulillah bisa switch waktu itu dalam 6 bulan lah kita berhasil switch jadi perusahaan yang positif. Karena ada Sekarang adjustable yang dilakukan juga gitu ya. adjustable dan harus ekstrim gitu, nggak boleh ragu-ragu, merem aja udah pokoknya. Ya langsung aja cut cost, revenue gimana biar naik, biar adjust gitu. Ternyata bisa gitu. Kita tadi 200 orang bisa 30 orang tapi revenue naik gitu. Oh, oke. Jadi sekompak itu ya, Sekompak 200 itu. orang ke 30 orang, tapi justru malah revenue-nya malah for good, maksudnya jadi lebih baik gitu. Benar-benar. Oh, berarti kalau misalnya yang beredar, misalnya berita-berita kan kita tahu nih perusahaan teknologi kan emang banyak melakukan efisiensi gitu ya, memang karena mereka harus melakukan adjustable terhadap bisnisnya ya. Iya. Dan itu tren bisnis sekarang, kalau yang lo ngeliat memang harus seperti itu ya. Kalau yang gue lihat sih yang terutama di tech ya, karena industriku kebanyakan di situ kan, gitu. Jadi yang kalau gue lihat sih emang di situ yang harus di adjust ya kalau untuk di tech. Jadi ada satu matrix yang kita pegang tuh Mbak, namanya revenue per head count gitu. Jadi tadinya dengan 200 orang revenue kita tuh berapa sih? Jadi per orang tuh menghasilkan berapa gitu. Nah itu harus naik gitu. Jadi kita gimana caranya ngurangin orang tapi revenue-nya naik gitu. Nah itu sih kemarin kita berhasil naikin revenue per head count kita itu dari naik sekitar 7 kali lipat lah gitu waktu adjustment gitu. Ternyata tadi gitu, aku yakin banget 70-80% cost di tech company itu gimmick aja, cuman supaya enak aja, supaya bagus, supaya orang-orang happy gitu. Padahal kan sebenarnya kalau gimmick mah temporary ya harusnya ya. Tapi kadang-kadang karena orang udah terbiasa inabobo dengan gimmick-gimmick itu, akhirnya begitu ditarik shock gitu kan. Kita kan pakai beberapa pakai beberapa apps yang mempermudah begitu diskonnya, misal diskonnya dicabut aja juga. Kok jadi lebih jadi males gitu kan, biasanya kayak gitu. Tapi ternyata ini supaya membuat sebuah perusahaan itu bisnisnya bisa running well gitu ya. Nah gue pengen tahu juga deh, kalau kayak perusahaan apps gini, penyedia apps yang memang disajikan diberikan untuk kebutuhan, misal seperti kalau base-nya kasir sendiri kan memang untuk penjualan gitu ya, kayak stokis apa segala macam itu. Itu growth-nya ditentukan oleh semakin banyaknya si downloader, pengguna, subscription, atau seperti apa sih? Oke. Sebenarnya masih relevansinya ada ya, Mbak. Maksudnya install makin banyak, kan akan yang download makin banyak. Cuman untuk sekarang kita itu lebih fokus di paid user gitu. Jadi user-user yang paid, mungkin install kita turun, tapi paid user kita naik karena lebih quality kan. Kita datengin leads-nya lebih quality gitu. Jadi fokusnya lebih di quality user, mana yang menghasilkan, yang bisa relate sama produk kita, yang bisa jadi paid user kita gitu. Jadi bukan salesnya tuh bukan hanya ya udah disajin aja ada di apps nih tinggal download gitu, enggak ya, tapi memang dikasih juga sosialisasi, diminta juga buat langganan, itu juga dilakukan begitu. Betul. Ya. Approach-nya harus gitu sih. Karena install tuh namanya kalau ini vanity metrics kan. Kita install udah banyak gitu. Sering tuh kita install udah 10.000 nih. Iya kayak gitu kan, installmentnya udah 10.000. Bener. Terus coba tanyain deh yang udah pakai berapa gitu. Biasanya mereka belum ada sih, tapi belum ini gitu. Habis yang udah ada yang pakai, udah ada yang bayar belum? Habis itu udah ada yang retain belum? Gitu. Habis bayar dia bayar lagi nggak setelah itu gitu. Nah itu yang perlu diperhatiin sih sebenarnya gitu, karena kan buat tadi ya sustainable company-nya sendiri juga. Jadi nggak ditentukan oleh installment juga ya, tapi memang harus dilakukan di proses marketing yang lain gitu ya. Terus kalau saingan gimana? Kan munculnya banyak gitu yang mungkin serupa gitu, yang akan mungkin bisa aja orang nyontek, adaptasi, dan lain sebagainya. Nih pasti ada. Kalau di tech company itu harus seperti apa sih pembaharuan yang dilakukan gitu tiap tahunnya, apa apps-nya atau kemudahannya, kecepatannya, atau seperti apa sih? Sebenarnya balik lagi sih Mbak ke kebutuhan marketnya gitu. Jadi emang biasanya kita ngelihat gimana caranya apps ini market lagi butuh apa, nah kita adjust di situ gitu. Kayak sekarang misalnya
ada kebutuhan AI gitu. Nah, kita harus develop sesuatu yang memudahkan user kita untuk pakai AI, let's say gitu. Misalnya ngasih insight bisnisnya dan lain-lain, itu bisa kebantu pakai AI gitu. Dari tim juga bisa just gitu. Modal lagi dong berarti ya. Itu challenge-nya sih. Gimana caranya ini nggak pakai modal gitu. Oke. Jadi kadang-kadang ya pakai tim yang ada sesuatu yang nggak perlu di-develop, mungkin bisa pakai resource yang udah ada. Ya, di situ kita developnya gitu. Nah, Itu kalau startup itu pas selalu identik dengan angel investor, venture capital, atau sebenarnya bisa juga jalan sendiri sebenarnya, mandiri pun sebenarnya juga opportunity-nya besar juga. Kalau aku rasa sih tren itu pasti ada ya. Maksudnya kebutuhan untuk ada investment dan lain-lain gitu. Tapi untuk kondisi sekarang kayaknya better emang kalau bisa sustain untuk dirinya sendiri ya. Gimana caranya company ini bisa ngebiayain dirinya sendiri gitu for the next at least 2 years lah dari sekarang gitu, ngelihat kondisi. Tapi struggle ya. Akan struggle sih kalau prediksinya terutama di tahun ini, tapi mudah-mudahan enggak ya. Emang harus struggle gimana keep maintaining perusahaannya untuk tetap bisa berkembang gitu. Jadi ibaratnya kalau lagi tinju gitu, kita tuh ini aja, defense aja terus. Jadi dipukul-pukulin nanti aja gitu. Mau ngemukul baliknya tuh nanti aja gitu. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu, ngelihat kondisinya lah. Oke. Gitu. Nah, sekarang untuk ngatur strategi ke depan nih, untuk supaya bisnisnya lebih oke lagi, lebih established lagi, yang di planning tuh seperti apa sih gitu ya, khususnya dari apa yang lo jalankan gitu ya di bisnis lo. Karena kan kita nggak tahu setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu ya. Tapi semakin banyak orang yang trust, percaya dan menggunakan kan harusnya makin baik lagi gitu. Nah, apa yang disiapin nih sama teman-teman? Nomor 1 sih cash flow ya pasti ya gitu. Gimana caranya kita punya cash flow at least buat 1-2 tahun ke depan aman. Terus kita bisnisnya juga proven untuk profitable ya, atau positif lah setiap bulannya, at least bisa ngejagain inilah company-nya sendiri gitu. Karena sering banget tuh yang kalau ditanyain gimana growth-nya company-nya, oh kita growth gitu. Udah positif belum? Udah profit belum? Udah EBITDA positif belum? Gitu. Jawaban mereka ya udah tapi belum gitu. Gitu kayak. Tapi gitu. Sebenarnya side dari lo sendiri sebagai salah satu CEO perusahaan teknologi gitu ya di Indonesia, better mana sih, emang growth atau stabil? Aku prefer ya, maksudnya sih? Prefernya kalau aku di stability sih gitu. Stability. Growth mungkin growth-nya lebih ini ya, growth profitable growth lah, bukan revenue growth atau profitable ya. Profitable gitu. Ya, profitnya tebal. Jangan profit tipis ya. Gitu. Jadi fokusnya lebih di situ sih, gimana growth revenue, growth profitable kita gitu. Jadi ya tadi ya, cost COGS-nya kita gimana nguranginnya gitu. Tapi ya gimana kita bisa tetap naikin harga atau ngasih value lebih supaya basket size orang-orang yang ngebeli tuh jadi lebih tinggi. While kita nurunin cost kita juga gitu. Gitu. Dan itu harus cepat dilakuin terus. Paling ya selama berjalan sih pasti ada fail gitu ya. Kalau nggak berhasil nih waktu nurunin cost malah error, di adjust lagi gitu. Gitu. Nah, bagi anak-anak muda zaman sekarang yang kemudian berpikir gue pengen juga deh ikut dan terjun di startup dan pengen build up startup gitu, lo ada pesan nggak buat mereka? Ada sih untuk anak-anak muda kayak saya, gitu ya. Anak-anak Gen Z seperti saya. Paling ini sih pesannya adalah yang pertama tuh dicoba MVP-nya dulu gitu. Jadi product market fit itu hal yang paling penting gitu. Kita bener nggak sih buat ngevalidasi kita bener nggak sih solving problem gitu. Walaupun mungkin di awal product market fit yang kita coba marketnya cuman 5 orang atau 10 orang gitu. Tapi semua pakai dan semua retain dengan produk kita dan bayar. Ketimbang kita punya 1.000 leads gitu, 10.000 leads. Nah, itu marketingnya yang berhasil, tapi secara company produknya nggak berjalan, belum tentu berjalan dengan baik. Karena sering banget tuh kita punya 10.000 leads, ada yang pakai nggak gitu? Nggak ada, apalagi yang bayar gitu, apalagi yang retain, nggak ada gitu. Jadi fokusnya adalah benar-benar validasi problem yang kita solve dengan product market fit, baru teknologi itu untuk di scale gitu, untuk nge-scale supaya kita nggak perlu nambah orang, tapi bisa reach lebih banyak user gitu, bisa ngasih manfaat lebih banyak lah. Setuju gitu ya. Jadi yang masih
kepengen karena menggebu-gebu gitu ya, ngerasa harusnya kita punya apps kayak gini nih, harusnya kita bikin sebuah perusahaan teknologi tuh yang kayak gini. Ternyata prosesnya panjang ya, yang udah dilalui oleh teman-teman juga. Iya, betul. Harus bisa di-adjust lah. Maksudnya kondisi lagi apa di luar, kita adjust gitu. Mungkin lagi rame di luar apa, ya itu yang namanya ini ya. Maksudnya di entrepreneur ya sama aja sih, mau di tech mau enggak, kita harus adjust sama kebutuhan market gitu. Dan inovasi terus gitu. Setuju banget ya. Thank you banget Mas Angga udah menginfluence teman-teman Sobat Cuan yang mungkin lagi butuh arahan. Nah ini berpikir gitu ya, mungkin lagi ngumpul pengen bikin sebuah startup, prosesnya panjang. Tapi bisa kok tadi startnya manual dulu, cek pasarnya dulu gitu ya. Cek kebutuhannya terlebih dahulu, yang semuanya dilakukan ringan-ringan baru butuh gak sih apps gitu ya. Thank you banget Mas Angga, terima kasih. Kak Maria, mudah-mudahan tetap menjadi seorang cuan everything officer. Itu soalnya kayak good affirmation. Gue suka banget kalau yang berbau-bau positif afirmasi kan. Oh iya itu positif ya. Soalnya positif dong, cuan everything officer ya. Thank you banget. Siap. Terima kasih Sobat Cuan juga, terima kasih banget udah dengerin kita. Jangan lupa kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Kita juga punya di Instagram di @cuap_cuan. Subscribe, follow juga di YouTube kita di Cuap Cuan. Jangan lupa ya, TikTok kita juga ada di Cuap Cuan. Yang mau gabung di community kita bisa. Community kita ada di Telegram. Caranya gimana? Bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @cuap_cuan. Kita kasih banyak informasi seputar dunia bisnis dan juga tentang investasi supaya supaya hidupnya Sobat Cuan lebih berenergi pastinya ya. Terima kasih banyak once again. Terima kasih banget. Makasih banyak. Semoga menjadi sebuah produk yang berkembang ke depan. Amin. Ya. Thank you. Sobat Cuan, thank you. Maria Angga pamit.